Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada semua saja yang telah mendukung channel ini, dan semoga teman-teman, sahabat bimbingan konseling, siswa-siswi, dan semuanya saja dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan semuanya dapat tercapai. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi, atau bisa diterapkan bukan hanya pada masa pandemi. Baik, sebelumnya jangan lupa klik subscribe, kemudian like, komen, aktifkan loncengnya, dan dukung selalu channel ini agar apa yang kami sampaikan jika memang bermanfaat, tentunya akan lebih banyak lagi orang-orang atau teman-teman atau sahabat kita yang menuai manfaat dari apa yang memang dianggap bermanfaat. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan bagaimana belajar efektif pada masa pandemi ini, berikut ada tayangan yang dapat disaksikan terlebih dahulu. Simak tayangan berikut ini. Ref, kamu bosan gak sih di rumah kayak gini? Berangkat sekolah sip-sipan, giliran berangkat cuma sebentar. Di rumah boring kayak gini, mau belajar juga melajarin apa, bingung. Gimana ya? Don, jangankan kamu, Don. Aku aja bosen banget, makanya aku main ke rumah kamu. Ya, walaupun kita ngikutin apa yang disampaikan Pak Guru sih. Pak Guru juga itu semua ya, protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah juga kita ikutin sih, kita hargain. Sebagai warga yang baik, kita juga harus ngikutin. Tapi kan bukan berarti kita terus main-main terus. Nah itu, makanya maksud saya kan gitu, Rep. Jadi itu sih teman-teman, kadang-kadang ya di rumah suruh belajar malah nge-games, giliran dikasih tugas bingung gak bisa jawab. Nah itu bosen, boring. Aku tuh pengen gimana sih belajar yang efektif ya, biar kita itu ya bisa belajar lah yang baik kayak gitu. Gimana ya, Dep? Wah, kalau itu mah Pak Guru yang bisa jawab. Aku ditanya begitu juga bingung. Ya udahlah, kita nonton TV dulu aja ya. Yuk. Nah, sekarang Pak Budi tanya sama teman-teman, sama kalian semua, terutama siswa-siswi semuanya. Coba ketika diberikan kesempatan untuk di rumah, apakah benar-benar digunakan dengan baik untuk belajar atau malah untuk main games? Oke, tidak apa-apa. Tetapi setelah melihat tayangan ini, harapannya waktunya akan lebih banyak digunakan untuk belajar. Oke, kita mulai pembahasan materinya sekarang juga. Nah, langsung saja untuk cara yang pertama agar kita belajar efektif di rumah atau dimanapun kita berada, baik di sekolah atau di rumah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu sendiri merupakan pembelajaran dalam jaringan atau menggunakan jaringan internet pada komunitas tertentu. Nah, tetapi mohon maaf, ini hanya pemahaman dari kami. Yang disebut pembelajaran daring tidak selamanya jarak jauh. Bisa dilakukan di dalam kelas atau juga bisa dilakukan secara jauh, seperti halnya bimbingan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh yang biasa disebut PJJ, atau bimbingan jarak jauh yang biasa disebut BJJ, seperti itu. Jadi
perlu digarisbawahi, daring itu intinya dalam jaringan internet ya. Nah, adapun pembelajaran daring itu sendiri otomatis membutuhkan fasilitas yang harus dipenuhi. Salah satunya faktor utamanya yaitu harus memiliki jaringan atau koneksi internet. Nah, pertanyaannya, bagi siswa-siswi atau teman-teman semuanya atau Anda semuanya, ketika tidak memiliki fasilitas yang lengkap, ya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Karena menurut saya pribadi pun semua individu itu tidak memiliki fasilitas yang sama, bahkan terkadang ada tempat-tempat atau wilayah-wilayah tertentu yang kita sudah menggunakan handphone juga tetapi jaringannya kurang bagus atau kurang stabil. Nah, bagaimana caranya? Bahkan terkadang ada sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita atau teman-teman kalian di situ justru tidak memiliki fasilitas itu. Namun, Pak Budi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan bagaimana biar kita tetap bisa melakukan pembelajaran daring. Yang pertama, kalian harus membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu guru, dengan sahabat, dengan orang-orang yang sekiranya bisa membantu memberikan informasi terkait tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran dilakukan di rumah. Dengan membangun komunikasi dan silaturahmi yang baik, nanti kalian akan mendapatkan informasi-informasi atau dapat bertanya dengan teman-teman yang memiliki akses informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang menjadi teman-teman kalian juga atau yang merasa memiliki informasi bahkan fasilitas lebih baik atau baiknya juga berbagi dengan teman-teman yang lain dengan cara memberikan informasi lanjutan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran daring jarak jauh, seperti itu. Cara yang kedua, kalian membuat kelompok-kelompok belajar di rumah. Agar apa? Agar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sehingga teman-teman kalian yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap dapat sama-sama belajar bersama, atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pun bisa disampaikan dengan baik dengan cara berkelompok. Nah, di situ. Adapun untuk mengumpulkan tugas-tugasnya juga bisa berkelompok atau juga bisa diwakilkan oleh teman-teman yang lain yang memiliki fasilitas. Contohnya, minta tolong kirimkan tugas saya karena saya tidak punya HP dan seterusnya dan seterusnya. Waduh Pak, kuota internetnya habis. Nah, kuota internetnya digunakan bersama-sama hari ini menggunakan kuota internet si A, besok menggunakan kuota internet si B, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kuota internet bukan digunakan untuk main games. Nah, pantas kalau habis. Karena apa? Karena harusnya digunakan untuk belajar, harusnya digunakan untuk mengirim tugas. Ternyata waktu yang lebih banyak digunakan untuk atau bermain games online seperti itu. Oleh karenanya harapannya bisa dikurangi bermain game online-nya seperti itu ya. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara belajar daring itu sendiri ya teman-teman, dan kalian semua bisa memanfaatkan media internet
YouTube, dan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya untuk belajar. Jadi tidak selamanya hanya mengandalkan atau berpatokan pada apa yang Bapak Ibu guru berikan. Jadi teman-teman atau kalian semua harus bisa mengeksplor diri bagaimana kita mencari informasi-informasi tambahan yang lain sesuai dengan tema belajar yang diberikan pada saat ini. Nah, jadi harapannya waktu yang diberikan lebih banyak untuk di rumah atau tidak tatap muka bisa digunakan dengan baik. Baik, kiranya itu penjelasan tentang belajar atau pembelajaran daring yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat dipahami dan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Baik, untuk cara yang kedua yaitu agar belajar kita efektif, kita harus bisa menentukan waktu belajar kita. Atau kita harus mengetahui waktu-waktu apa saja yang efektif yang dapat kita lakukan untuk belajar. Artinya kalian harus membuat jadwal belajar di luar jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah kalian masing-masing. Namun, jadwal belajar yang sudah diberikan oleh sekolah masing-masing harap dilaksanakan dengan baik, dipergunakan dengan baik, benar-benar untuk belajar, ya. Adapun cara mengatur waktu yang efektif yaitu harus pandai atau bisa menyesuaikan waktu kita sehari-hari. Nah, jadi silakan buat perencanaan jam berapa sampai jam berapa saya harus belajar, jam berapa sampai jam berapa saya harus bermain, jam berapa sampai jam berapa saya harus membantu orang tua, dan laksanakan dengan baik sesuai jadwal yang sudah dibuat. Yang ketiga, kalian harus memahami gaya belajar apa yang kalian miliki atau yang kalian sukai atau yang kalian pahami. Sebagai contoh, ya, misalkan saya lebih senang mendengarkan sesuatu. Dengan saya mendengarkan sesuatu, saya jadi lebih paham. Berarti gaya belajar saya adalah auditori. Ya, saya lebih suka melihat video, ya, atau melihat sesuatu. Dengan saya melihat, saya kok jadi lebih paham. Berarti saya adalah gaya belajarnya visual. Ya, saya lebih suka melakukan sesuatu dengan saya menyentuh atau saya melakukan praktek terlebih dahulu. Di situ baru saya paham. Berarti di situ saya adalah gaya belajarnya kinestetik dan seterusnya. Nah, setelah kalian memahami gaya belajar yang kalian miliki dan kalian sukai dan kalian merasa nyaman dengan gaya belajar tersebut, lakukanlah dengan baik. Nah, sebagai contoh lagi, misal ada seseorang atau teman kalian, dia belajar tetapi dia sambil mendengarkan musik yang lirih. Tetapi dengan seperti itu dia lebih paham, memahami apa yang dia sedang pelajari. Oh, itu sah-sah saja. Jadi tidak bisa disebut bahwa dia tidak belajar, atau dia mungkin kok belajarnya sambil mendengarkan musik, kok belajar sambil melihat tayangan televisi dan seterusnya. Tetapi jika apa yang dilakukan justru membuat kamu lebih paham, kenapa tidak? Tetapi ada porsi-porsi tertentu, tidak berlebihan. Artinya, berarti kesimpulannya kalian harus memahami gaya belajar apa yang membuat kalian lebih nyaman, lebih paham, lebih bisa mengerti, dan lebih bisa masuk
kepikiran ketika kalian melakukan proses belajar tersebut. Nah, berarti harus evaluasi hasil belajar selama ini. Nah, ketika menggunakan gaya belajar ini, hasilnya bagaimana? Paham atau tidak? Ketika saya menggunakan gaya belajar yang seperti ini, kira-kira saya bagaimana? Nah, di situ cara mengukurnya dengan prestasi, dengan pemahaman, dengan apa yang menjadi perubahan-perubahan dalam diri kalian selama proses belajar. Dengan seperti itu, kalian dapat memahami gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Nah, jadi perlu adanya bahasanya itu percobaan-percobaan tertentu yang kalian harus lakukan, dan di situ kira-kira dengan percobaan-percobaan atau dengan gaya-gaya belajar yang dilakukan itu nanti hasilnya seperti apa dan mana yang terbaik, itulah yang akan dilakukan sebagai gaya belajar yang kalian lakukan untuk proses pembelajaran. Adapun cara yang keempat agar belajar kita efektif, yaitu gunakan tempat belajar yang nyaman, atau mungkin ketika kita memiliki tempat belajar di rumah, kita harus memolesnya agar bagaimana caranya kita belajar di situ kita merasakan kenyamanan, kebersihan, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada pun walaupun tidak semewah yang kita inginkan, selengkap yang kita inginkan, akan tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan nyaman. Nah, kemudian yang terakhir di sesi ini, walaupun cara belajar yang efektif itu sangat banyak sekali, tapi ini kami anggap cara yang terakhir dan benar-benar menentukan, yaitu apa? Biasakan ketika menerima informasi apapun dari Bapak Ibu guru, dari teman, dan dari siapa saja, kalau memang informasi itu berkenaan dengan belajar atau dengan pelajaran, langsung lakukan tanpa menunda-nunda waktu. Nah, kenapa terkadang kita kesulitan dalam belajar? Karena biasanya beberapa orang atau beberapa teman kalian itu sering menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, hari ini diberikan tugas untuk minggu depan, ternyata pulang sekolah tidak langsung dilaksanakan, tetapi menunggu, besok mau ada pelajarannya lagi, malamnya baru dikerjakan atau baru belajar. Nah, itulah yang kadang menghambat dan bertumpuk-tumpuk tugas itu, bertumpuk-tumpuk pelajaran, bertumpuk-tumpuk materi tanpa kita cicil, sehingga kita kelewalahan sendiri, Nah, yang akhirnya mengakibatkan suatu ketika tugas itu diminta atau ulangan harian, kita belum bisa melaksanakan itu atau belum bisa memenuhi tugas-tugas itu. Nah, jadi usahakan setiap kali Bapak Ibu guru memberikan tugas, hari ini malamnya langsung dikerjakan, besok ada tugas lagi, malamnya langsung dikerjakan, besoknya ada tugas lagi, malamnya langsung dikerjakan. Jadi tidak menumpuk yang akhirnya tugas kita terasa berat, tugas kita terasa banyak, sehingga ketika tatap muka atau ketika tugas itu dikumpulkan, kita belum menyelesaikannya. Nah, bagaimana kira-kira? Pak, kan
Saya tidak paham, Pak. Jadinya saya menunda-nunda. Nah, itu ya. Ketika tidak paham, segera tanyakan ketika di dalam kelas atau ketika daring. Ketika Bapak Ibu guru menanyakan apakah sudah paham atau belum, silakan langsung ditanyakan apa yang belum dipahami. Ya, bisa bertanya dengan teman dan seterusnya di situ ya. Jadi jangan sampai tidak paham tapi malu bertanya ya, atau ketika sudah di rumah kok masih bingung, bisa tanya dengan teman. Itulah pentingnya tadi di awal, komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dengan teman, dengan sahabat, dengan Bapak Ibu guru, dan dengan orang-orang yang dianggap bisa memberikan informasi ya. Itulah tadi beberapa hal terkait belajar efektif ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan kita yang tadinya belum memahami jadi tambah memahami, yang sudah memahami semakin memahami, dan yang sudah benar-benar paham dapat mempraktekkannya. Baik, kiranya itu yang dapat Pak Budi sampaikan terkait belajar efektif. Semoga kalian di rumah dan dimanapun berada dapat menyaksikan tayangan ini dan dapat mempraktekkan apa yang memang positif dalam tayangan ini, sehingga apa yang menjadi tujuan belajar kalian dapat tercapai dengan baik. Dan saya yakin ketika belajar kita efektif, hasil belajar kita pun akan maksimal ya. Baik, kiranya itu saja yang dapat Pak Budi sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan silakan dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya atau loncengnya, dan like serta komen dan bagikan ke teman-teman kalian agar ya kalian atau teman-teman kalian dapat menuai manfaat dengan apa yang kami berikan ya. Itu saja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.